Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk bukti kasih setia Tuhan di dalam menyertai, menjaga, melindungi kami semua, sehingga hari demi hari dapat kami lalui, dan kembali saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami semua di dalam hikmat, terang, dan kuasa Roh Kudus, sehingga kami betul-betul menikmati kebenaran firman-Mu, sebab kami rindu akan firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudah barang tentu seluruh umat percaya sangat merindukan dan mendambakan untuk sekali waktu kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi ada hal-hal penting yang harus kita lakukan, yang harus kita alami di dalam anugerah dan kemurahan oleh belas kasih Tuhan. Dari sebab itu kita akan lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kerajaan Allah ini. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini hal yang sangat serius yang Tuhan sendiri katakan, yang Tuhan sendiri sampaikan. Ini merupakan satu bagian penggalan dialog dengan satu pribadi yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah pemimpin orang-orang Yahudi, guru orang-orang Yahudi. Dia adalah orang yang mengerti benar tentang Taurat. Nah, Tuhan berbicara serius tentang kerajaan Allah, dan menjadi satu syarat, menjadi rahasia untuk kita dapat masuk dalam kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu, yaitu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi perihal kelahiran baru di dalam Yesus Kristus ini menjadi satu syarat untuk kita dapat melihat kerajaan surga, kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Berbicara ulang tentang kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di dalam kedua ayat ini kita bisa mengerti apa penekanan yang Yesus berikan tentang syarat untuk masuk di dalam kerajaan Allah, yaitu mengalami kelahiran baru, dilahirkan kembali di dalam air dan roh.
Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan, mengapa perlunya mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di sini dikatakan apa yang dilahirkan dari roh, roh besar, roh Allah adalah roh manusia. Jadi ini menjadi satu landasan alasan mengapa seseorang itu harus mengalami kelahiran baru agar memenuhi syarat untuk melihat kerajaan Allah, bahkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yaitu apa? Mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Yaitu kelahiran dari air dan kelahiran dari roh. Puji syukur kepada Tuhan. Ini hal penting yang akan kita sama-sama renungkan. Maka sebab itu, untuk mengalami kelahiran baru tidak mungkin dapat dilakukan di luar Tuhan. Mau tidak mau harus dan hanya di dalam anugerah Allah. Oleh anugerah Allah, kita dapat mengalami kelahiran baru. Seperti yang dituliskan di dalam Yehezkiel. Nabi Yehezkiel menuliskan hal-hal terbaik yang Allah berikan kepada umat miliknya. Hal-hal terbaik yang Allah anugerahkan. Di dalam Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Puji syukur kepada Tuhan. Ini yang dituliskan oleh Nabi Yehezkiel. Aku, Allah, akan mencurahkan kepadamu air jernih, air yang akan mentahirkan kamu, yang akan menguduskan kamu, yang akan membersihkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, aku akan memulihkan kamu. Jadi berbicara tentang air itu untuk penyucian, untuk pentahiran. Jadi orang-orang percaya harus mengalami kelahiran baru melalui penyucian, melalui pengudusan, melalui penebusan di dalam darah Yesus Kristus. Nah, dan dilahirkan kembali oleh air dan roh. Roh di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji syukur pada Tuhan. Ini merupakan hal terbaik yang Allah anugerahkan kepada setiap orang percaya yang menerima dan percaya akan apa yang Yesus ajarkan. Sebagaimana sebetulnya di dalam Yohanes tadi, ayat-ayat Yohanes 3 yang kita baca itu penggalan dialog antara Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Berbicara tentang hal yang sangat serius, yaitu berbicara tentang kerajaan Allah. Dan terkait dengan kerajaan Allah itu harus orang itu mengalami satu kelahiran baru, dilahirkan dari air dan roh. Apa
makna daripada kelahiran baru itu, yaitu mengalami satu pembaharuan di dalam penebusan karya Yesus Kristus. Yaitu apa? Diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hatinya diberi hati yang baru. Puji syukur kepada Tuhan. Pernahkah kita berseru memohon kepada Tuhan, minta agar kita mendapat pembaharuan hati ini? Pernahkah kita meminta dan mengizinkan agar Roh Allah berdaulat menguasai roh kita? Ternyata hati yang baru dan roh yang baru, anugerah terbesar yang Allah sediakan itu sangat penting, perlu kita peroleh. Agar apa? Kita mengalami kelahiran baru sebagai ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kita seringkali kan berbicara tentang ciptaan baru, mengalami kelahiran baru. Apanya yang baru? Orangnya masih tetap itu juga. Tetapi sesungguhnya yang baru itu hatinya yang baru dan rohnya yang baru. Hatinya dijauhkan dari hati yang keras, hati yang memberontak, hati yang menolak ajaran Kristus, hati yang tidak taat akan peraturan-peraturan dan ketetapan Tuhan. Itu dijauhkan, disingkirkan, diganti dengan hati yang taat. Puji syukur kepada Tuhan. Itu perkara hati. Perkara jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Tetapi ada bagian lain, yaitu roh. Kenapa kita perlu mendapat roh yang baru? Agar kita dibebaskan, dimerdekakan dari intimidasi roh iblis, roh kegelapan. Sebelum kita percaya dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, sebetulnya kita ini terbelenggu, dikuasai oleh roh kegelapan, penguasa kegelapan di udara. Menguasai apa? Menguasai roh kita. Sehingga jiwa kita, hati kita dicemari oleh segala keinginan-keinginan dosa. Dendam, iri hati, sombong, akar kepahitan, dan banyak lagi keserakan-keserakan lainnya. Hati yang keras itu akan diganti dengan hati yang baru. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga dengan cara kelahiran baru di dalam Yesus Kristus ini, kita memperoleh jaminan tanah perjanjian, jaminan keselamatan, jaminan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-28 dikatakan, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ini perkara tanah perjanjian. Kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Ini tanah perjanjian. Setelah kita mendapat hal terbaik, yaitu hati yang baru dan roh yang baru, menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, kita beroleh jaminan keselamatan, yaitu masuk di dalam kerajaan Allah. Yang mana di dalam perjanjian lama dikatakan, kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Itu tanah perjanjian. Dan dikatakan juga, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, ini ciri-ciri orang yang mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Itu menjadi ciri kepemilikan bahwa kita ini milik Allah, dan Allah itu adalah Allah kita. Kita menjadi milik Allah, Allah menjadi milik kita. Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kita. Dari sebab itu, ibu bapak saudara terkasih,
menjadi ciptaan baru ini hal terpenting yang harus kita sadari, kita ketahui, dan kita alami. Sebagai orang-orang percaya, kita harus mengalami proses kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Kita dapat melihat kemuliaan kerajaan Allah. Bahkan kita dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Puji syukur pada Tuhan. Itu hanya terjadi jika kita mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, bagaimana keadaan kita selama kita hidup dalam dunia ini? Kita masih hidup dalam dunia ini. Kita menjadi atau beroleh status sebagai anak-anak Allah. Ya, kita akan lihat kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima pengajarannya, menerima apa yang Tuhan Yesus sudah pesankan, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji syukur kepada Tuhan. Ini pun ayat sudah kita pahami, sudah kita hafal. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita sangat rindu, kita sangat menginginkan kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah yang berkuasa. Tetapi kita mesti pahami secara mendalam bahwa untuk menjadi anak-anak Allah yang beroleh kuasa, itu harus menerima apa yang Tuhan Yesus pesankan. Bukan saja percaya, tapi menerima lebih dari sekedar percaya. Menerima, menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, mengundang Yesus berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi anak-anak Allah yang berkuasa. Puji syukur kepada Tuhan. Siapakah orang-orang anak-anak Allah itu? Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini berbicara menyangkut tentang kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Anak-anak Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Karena anugerah Allah, oleh Allah, kita diberi hati yang baru, diberi roh yang baru, sehingga hati kita dimerdekakan dari hati yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan pemberontakan. Dijauhkan hati yang keras dan diberikan roh yang baru juga, yaitu roh yang dibebaskan dari keterikatan dosa. Iblis itu mengintimidasi dan mengikat roh kita. Sebelum kita dibebaskan, diberi Allah roh yang baru, maka sebetulnya roh kita itu dicengkram oleh roh iblis, penguasa kegelapan di udara. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus juga mencurahkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh yang diberikan kepada kita semua masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga selama kita hidup dalam dunia yang kacau balau ini,
karena hati kita, hati yang baru, roh kita, roh yang baru, maka kita mampu mengendalikan pikiran kita. Nah, ini penting. Banyak orang tidak mampu mengendalikan pikiran. Kenapa sih orang tuh sudah di dalam kamar, sudah telentang di tempat tidur, tapi gak bisa tidur? Kalau ditanya, kenapa gak bisa tidur? Kamu mikir apa? Enggak, aku gak mikir apa-apa. Loh, kenapa gak pikir apa-apa? Tetapi kok gak bisa tidur? Pikirannya tegang, jalan ke sana kemari. Karena pikirannya kacau, terlalu bias yang dipikirkan, sehingga dia tidak bisa menyimpulkan apa fokus yang dipikirkan. Itu pikiran kita mesti bisa kita kendalikan dengan hati yang baru, dengan jiwa yang baru. Maka di dalam Kolose 3 ayat yang kedua, Paulus menasihatkan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, ini. Pikirkan perkara-perkara di atas, bukan di bumi. Kenapa? Karena kamu sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Dan kamu mampu mengarahkan, mengendalikan, menguasai pikiranmu agar tidak diombang-ambing oleh pikiran-pikiran yang mengerikan tentang keadaan dunia ini. Tetapi kita bisa berpikir tentang perkara-perkara kerajaan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus, melihat kerajaan Allah. Orang yang melihat, dia bisa mempertajam penglihatannya, mempertajam konsentrasinya, sehingga bisa fokus terhadap kerajaan Allah. Kalau orang melihat saja tidak, bagaimana dia bisa fokus? Apa yang dituju menjadi sasaran? Tidak ada. Maka sebab itu pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka kita memiliki jaminan keselamatan. Kolose 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Wah, ini jaminan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, apabila Kristus menjadi pusat hidup kita, menyatakan diri, menjemput kita, menyatakan diri bersama dengan para malaikatnya di awan-awan, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Allah yang besar. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Ini hal yang terpenting. Dan kita sudah mengerti dua peringatan begitu keras. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, artinya kamu mengalami ciptaan baru dalam Yesus Kristus, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi biarlah melalui perenungan pada kesempatan kali ini kita betul-betul memahami perihal masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus mengalami dan menerima hal-hal terbaik yang Allah berikan, yaitu mendapatkan hati yang baru dan roh yang baru sebagai dampak dari kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus dan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Allah Roh Kudus akan terus berbicara dan memberikan penerangan penjelasan secara mendalam bagi setiap pribadi kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami adalah anak-anak Allah yang sudah menerima kuasa dari Allah. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan, peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom seluruh Sobat Maestro. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.